Salam jumpa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan membahas halangan-halangan perkawinan pada katekese iman Katolik yang diselenggarakan oleh Komsos Keuskupan Agung Medan. Kita melangkah ke halangan-halangan secara terperinci. Apa maksudnya? Mari kita masuk ke kategori pertama. Halangan ikatan nikah sebelumnya. Orang yang masih terikat oleh tali perkawinan yang sah sebelumnya terhalang untuk menikah kembali. Seorang Katolik pernah menikah, lalu masih ada perkawinan itu, masih ada ikatan itu. Dia tidak boleh menikah kedua kali secara Katolik, ya. Ini maksudnya. Asalnya apa? Dasar dari halangan ini apa? Tentu kitab suci, bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan keduanya menjadi satu daging. Dan juga ucapan Yesus sendiri. Yesus mengatakan, ya, sejak awal tidak demikian. Nanti bisa dilihat teks-teksnya, ya. Karena kedegilan hatimu lah maka Musa mengizinkanmu untuk menceraikan istrimu. Tapi sejak awal tidak demikian. Yesus juga mengutip kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Ucapan Yesus itu bisa kita temukan dalam Matius 19 ayat 3 sampai 9. Maka semua perkawinan yang sah dan semua manusia, perkawinan manusia baik di luar gereja Katolik maupun di dalamnya, orang yang dibaptis atau tidak, ini tercakup. Maka kalau ada seorang Protestan menikah secara Protestan, dia juga tidak boleh menikah secara Katolik, karena perkawinannya secara Protestan itu kita akui perkawinan yang sah. Kalau seorang yang tidak dibaptis menikah, ya, dengan yang tidak dibaptis, perkawinannya kita akui sah sebagai perkawinan natural, ya. Maka dia juga terhalang, ya, untuk menikah secara Katolik. Dan sekali lagi halangan ini bersifat mutlak, tidak ada obatnya. Tidak paus, uskup tidak punya wewenang untuk memberi kelonggaran atau membebaskan orang itu. Ini halangan ikatan nikah yang sah sebelumnya. Nah, kedua, impotensi. Apa itu impotensi? Yang dimaksudkan gereja dengan impotensi sebagai halangan perkawinan ialah ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan secara normal dan manusiawi. Ada kriterianya. Impotensi itu harus terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dirayakan. Jadi kalau impotensinya terjadi sesudah perkawinan, itu tidak menghalangi perkawinan, tetap perkawinan itu sah, ya. Kalau sesudah perkawinan impotensi itu terjadi. Lalu kedua, impotensi itu harus bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan dengan cara yang biasa. Nah, halangan yang ketiga yang tidak boleh didispensasi atau diberi kelonggaran ialah hubungan darah garis lurus. Apa maksudnya garis lurus? Si A memperanakkan si B, maka terjadi hubungan darah garis lurus. Ayah dengan putri kandungnya tidak boleh menikah. Ibu dengan anak laki-lakinya tidak boleh menikah. Ini garis lurus. Sama dengan kakek tidak boleh menikah dengan cucu putrinya, atau gimana, ya, cucu putri, cucunya yang perempuan. Lalu halangan ini juga mencakup tadi, ya, hubungan darah garis menyamping tingkat kedua. Apa maksudnya menyamping tingkat kedua? Tentu ada perhitungan teknis, ya, di sini yang mungkin tidak perlu kita kaji secara mendetail, tapi bisa membuat skema.
Tingkat 2 itu berarti seorang dengan saudara kandungnya. Maka yang dilarang oleh gereja secara mutlak ialah tidak boleh seseorang menikah dengan saudara kandungnya. Ini yang halangan yang ketiga. Sementara halangan yang keempat ialah orang yang belum mencapai usia kematangan fisik dan usia kematangan psikis. Ini agak tidak gampang untuk dipahami. Apa itu kematangan fisik? Ialah saat seseorang mencapai kematangan fisik untuk dapat menjalankan perannya sebagai seorang suami atau sebagai istri. Secara medis, biologis itu ditandai dengan masuk ke pubertas. Seorang laki-laki bisa mimpi basah, sudah mengalami itu. Lalu seorang wanita mengalami yang disebut dengan menstruasi. Maka seorang laki-laki yang belum akil balik dan seorang wanita yang belum mencapai usia pubertas tadi, ya, boleh dikatakan dia belum mencapai usia kematangan fisik, maka terhalang untuk menikah. Dan masing-masing orang punya pertumbuhan yang berbeda satu sama lain. Maka usia kematangan fisik ini tidak boleh disamakan begitu saja, ya. Apa itu kematangan psikis? Kematangan psikis ialah usia seseorang mencapai kematangan psikis agar dia dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang suami atau istri. Kematangan psikis berarti soal tanggung jawab, kemampuan dia batinianya untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan istri bertanggung jawab. Dan kedua ini berbeda-beda, kematangan fisik dan psikis berbeda-beda pada orang-orang. Nah, kita sudah lihat kategori pertama penjelasannya. Mari kita lihat sekarang kategori kedua yang direservasi bagi tahta suci kalau orang terkena halangan ini. Pertama, kejahatan pembunuhan pasangan. Gereja menghalangi pernikahan orang yang terlibat pembunuhan pasangan. Bagaimana maksudnya? Seorang sudah menikah dengan pasangannya, katakanlah laki-laki, dan seorang wanita menjadi istrinya. Mungkin karena suatu masalah tertentu, si laki-laki ingin menyingkirkan istrinya supaya dia boleh menikah kembali dengan orang ketiga. Dia bisa saja membunuh dengan tangannya sendiri istrinya dengan tujuan untuk menikah dengan orang ketiga. Atau dia bisa saja menggunakan jasa orang lain untuk membunuh istrinya, tetap dengan tujuan agar dia bebas, lepas dari ikatan perkawinan dengan istrinya itu, sehingga dapat menikah dengan orang ketiga. Atau bisa saja orang itu bekerja sama dengan orang ketiga untuk membunuh pasangannya. Jadi model-model ini tadi, kemungkinan-kemungkinan ini terhalang. Kalau itu terjadi, terhalang mereka untuk menikah. Kemudian kewajiban selibat dari tahbisan suci. Bagaimana konsepnya? Konsepnya ialah demikian. Selibat itu adalah kewajiban untuk hidup murni di hadapan Allah. Maka selibat bertentangan dengan perkawinan. Maka para diakon yang sudah ditahbiskan menjadi diakon, bukan prodiakon ya, dua hal yang berbeda itu. Imam dan uskup ya terhalang karena kewajiban selibat yang dijanjikannya untuk menikah secara Katolik. Lalu apalagi yang ketiga yang direservasi bagi tahta suci ialah kaul kemurnian kekal pada tarekat religius berbadan kepausan. Kita bedakan nanti ya pada tarekat religius berbadan diosesan.
Bedanya nanti soal wewenang, siapa pemilik wewenang untuk memberi dispensasi atau kelonggaran. Apa konsep dari halangan ini? Dengan halangan ini berarti para biarawan biarawati, suster, frater, bruder, ya, karena kaulnya, ya, yang bertentangan dengan pernikahan, mereka tidak boleh menikah, mereka terhalang untuk menikah. Nah, siapa cakupannya? Cakupannya ialah mereka-mereka suster frater yang sudah berkaul kekal, tetapi pada tarekat religius. Karena ada nanti tarekat sekular, ada serikat hidup kerasulan, hal yang berbeda. Tapi ini sekarang tarekat religius dan berhukum kepausan, misalnya SCMM suster, ya, misalnya lagi suster FCJM, frater CMM, ya, para frater bruder kapusin karena kaulnya, ya, frater konventual, frater kekal konventual. Nah, mereka ini, ya, terhalang untuk menikah, ya. Kalau mau menikah, ya, tentu prosesnya harus ada dispensasi dari tahta suci. Dalam hal ini ada kongregasi di Kuria Roma yang bertugas untuk ini. Tentu prosesnya bisa kita dalami pada lain kesempatan, ya. Dengan demikian katekese singkat ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan bagian katekese ini. Terima kasih.